Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari iwanzuhri.com akan membacakan kisah Ibnu Khaldun, penggagas teori ilmu-ilmu sosial. Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan besar di bidang ilmu sosial. Pemikir dan ulama besar ini lahir di Tunisia tahun 1332. Nama Ibnu Khaldun diambil dari moyangnya, Khalid bin Utsman, seorang cucu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membentuk Bani Khaldun. Selama hidupnya, Ibnu Khaldun telah berpindah-pindah ke berbagai negara Islam dan memangku berbagai jabatan penting. Sejak kecil, Ibnu Khaldun telah hafal Al-Quran. Ibnu Khaldun menguasai berbagai ilmu agama dan sains. Di usia 21 tahun, Ibnu Khaldun menjadi sekretaris Kesultanan Dinasti Hafs di Tunisia. Ibnu Khaldun telah menjadi Perdana Menteri di Aljazair. Sumbangsi Ibnu Khaldun. Sumbangsi yang pertama, karya monumental beliau adalah kitab Muqaddimah yang berisi tentang gagasan dan teori-teori besar ilmu sosial yang dirujuk hingga saat ini. Sumbangsi kedua, ia dikenal sebagai pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Sumbangsi ketiga, Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Sumbangsi yang keempat, sebelum Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi di dunia barat masih bersifat normatif. Ada kalanya dikaji dari perspektif hukum moral dan ada pula dari perspektif filsafat. Sementara itu, Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Sumbangsi yang terakhir, Ibnu Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental beberapa abad sebelum kelahiran resminya di Eropa. Renungan: perbaiki urusan duniamu dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Hadis tersebut menjadi inspirasi Ibnu Khaldun dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga saat ini karya beliau bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sejarah, politik, sosiologi, dan lainnya. Terima kasih.